Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan menjelaskan tentang Introduction to Theories of Learning. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Apa itu belajar? Secara umum, pembelajaran adalah pemahaman, pengetahuan, atau pengertian yang diperoleh melalui pengalaman. Tapi, setelah dimodifikasi, definisi pembelajaran menurut George and Kimball, pembelajaran adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku yang terjadi sebagai hasil dari praktik yang diperkuat. Apakah pembelajaran harus menghasilkan perubahan perilaku? Ya, karena menurut Skinner sendiri, perubahan perilaku adalah pembelajaran dan tidak ada proses lebih lanjut yang perlu disimpulkan. Dan sebagian besar para ahli memandang bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman tertentu dan mendahului perubahan perilaku. Dari penjelasan tersebut, pembelajaran dapat dinamakan sebagai variabel intervening. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa independen variabel mengacu pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi proses pembelajaran atau disebut variabel intervening yang pada akhirnya akan mempengaruhi perubahan perilaku atau independen variabel. Dari definisi pembelajaran itu sendiri, pembelajaran itu relatif permanen karena dari situ akan menentukan dua proses, yaitu sensitisasi dan habituasi. Lalu di sini ada perbedaan antara pembelajaran dengan kinerja. Jadi pembelajaran itu mengacu pada perubahan potensi perilaku yang belum tentu langsung terlihat. Sedangkan kinerja itu mengacu pada realisasi dari potensi dalam bentuk perilaku yang nyata. Nah, dalam hal ini, kinerja itu melibatkan penerapan yang telah dipelajari menjadi tindakan yang konkret. Contohnya itu, seseorang yang belajar mengemudi mobil, itu telah memiliki kemampuan untuk mengemudi. Tetapi kemampuan tersebut baru bisa dilihat saat individu benar-benar mengemudikan mobil itu di jalanan. Dalam teori belajar ini, ada sebuah pengkondisian untuk membentuk sebuah perilaku, di mana ada dua, classical conditioning dan instrumental conditioning. Classical conditioning ini dari Ivan Pavlov, sedangkan instrumental conditioning ini dari B.F. Skinner. Di mana kalau classical conditioning ini fokusnya kepada stimulusnya, sedangkan instrumental conditioning ini fokusnya terhadap konsekuensinya. Kalau classical conditioning, fokus hubungannya itu antara perilaku dan stimulus atau rangsangan yang akan dibentuk. Prosesnya itu sebuah stimulus netral, misalnya suara bel, kita kaitkan dengan stimulus alami yang memicu respon, misalnya makanan. Nah, setelah diulang beberapa kali kepada anjing, maka akan memunculkan stimulus yang sama atau stimulus alami, di mana anjing itu akan secara refleks dan otomatis akan mengeluarkan air liur saat mendengar bel. Sedangkan instrumental conditioning ini fokus hubungannya antara perilaku dan konsekuensi yang akan kita berikan. Misalnya perilaku yang konsekuensinya positif akan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang konsekuensinya negatif akan cenderung dihindari. Dan responnya ini bertujuan. Pendekatan dalam studi pembelajaran. Yang pertama, observasi naturalistik. Pengamatan pembelajaran dalam lingkungan alami tetapi sulit mencatat situasi kompleks dan secara akurat. Yang kedua, studi sistematis pembelajaran menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pembelajaran. Yang ketiga, definisi sains, metode sistematis yang menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Yang keempat, teori ilmiah memiliki aspek formal dan empiris, harus bisa diuji dan diverifikasi atau disangkal. Yang kelima, penelitian dan teori. Peneliti menggambarkan teori ilmiah dan mensintesis observasi dan menghasilkan hipotesis yang bisa diuji. Yang keenam, teori sebagai alat teori dinilai berdasarkan kemampuan menjelaskan dan memprediksi fenomena, bukan dianggap benar atau salah. Yang ketujuh, prinsip parsimoni, pilih teori yang lebih sederhana jika dua teori sama efektifnya. Yang kedelapan, eksperimen pembelajaran, mengukur variabel dependen dan manipulasi variabel independen dengan hati-hati dalam mendesain eksperimen. Kuhn dan paradigma. Kuhn mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui serangkaian revolusi ilmiah yang menggantikan paradigma lama dengan yang baru. Popper dan refutabilitas. Popper menekankan bahwa teori ilmiah harus dapat diuji dan dibantah.
Ilmu pengetahuan dimulai dari masalah yang membutuhkan solusi dan teori yang baik adalah yang dapat membuat prediksi beresiko yang bisa dibuktikan salah. Nah, Popper Kuhn menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan telah berkembang secara historis, sementara Popper menekankan bagaimana ilmu pengetahuan seharusnya dilakukan dengan fokus pada pengujian teori secara ketat. Yang pertama yaitu ada epistemologi dan teori pembelajaran. Cabang filsafat ini mempelajari hakikat pengetahuan. Yang selanjutnya ada Plato, yaitu Plato terpengaruh oleh Pythagorean di Italia Selatan yang mempercayai dualisme dan peraturan alam semesta oleh angka. Selanjutnya, teori pengetahuan kenangan. Menurut Plato, setiap benda fisik memiliki bentuk atau gagasan abstrak yang sempurna. Aristoteles awalnya mengikuti Plato, namun sebaliknya melihat informasi sensorik sebagai dasar pengetahuan dan menekankan pentingnya penalaran dalam memahami hukum alam. Awal mula psikologi modern. Menurut Descartes, gagasan tentang aksi refleksnya memengaruhi psikologi dan fisiologi, dan dia mendukung gagasan bawaannya. Adapun pengaruh sejarah lainnya pada teori pembelajaran, ada 4 tokoh yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan berharga dalam memahami proses pembelajaran manusia ini. Dengan adanya penelitian yang dilakukan 4 tokoh ini, mereka telah membuka jalan bagi pengembangan berbagai teori dan metode pembelajaran yang mungkin sekarang bisa dibilang lebih efektif. Lalu ada sekolah ala psikologi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada voluntarism, di mana digagaskan oleh Wilhelm Wundt, yang mana menganggap pikiran manusia itu secara aktif berusaha memahami pengalaman melalui kehendak atau niat. Lalu ada strukturalism yang digagaskan oleh Edward Titchener yang berfokus pada menganalisis struktur dasar pikiran manusia dari pengalaman sadar seperti sensasi dan perasaan. Lalu yang ketiga ada fungsionalism, di mana digagaskan oleh William James yang berfokus pada fungsi dari pikiran dari perilaku, bukan pada struktur dasarnya. Jadi, gimana pikiran bekerja itu bisa ngebantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terakhir ada behaviorism, di mana digagaskan oleh John B. Watson yang fokusnya pada perilaku yang dapat diukur dan diamati secara objektif, serta bagaimana perilaku tersebut tuh bisa berpengaruh gitu dari lingkungannya. Nah, dari ringkasan seluruh bab ini, bisa kita lihat bahwa teori pembelajaran ini punya sejarah yang sangat banyak, kaya, dan beragam, yang bisa memunculkan banyak sudut pandang tentang proses pembelajaran. Adapun referensi yang kami pakai, terima kasih.